Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tayangan sebelumnya saya sampaikan dari beberapa dari Al-Qur'an, ya ayat-ayat Al-Qur'an dari khususnya surat Al-Baqarah, bagaimana kita mencari wasilah, ya, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara-perantara atau wasilah sehingga doa-doa kita diijabah oleh Allah. Ternyata yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'an sesuai petunjuk Allah itu, wasilah itu, perantara itu adalah dengan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, melakukan amal-amal soleh, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selain dari Al-Quran, sebetulnya banyak ya. Kalau dari Al-Quran, panjenengan baca saja sendiri, nanti akan ketemu beriman, bertakwa, amal soleh, sholat, sabar, syukur. Itu akan panjenengan jumpai. Itu semua, kalau kita taati, petunjuk-petunjuk itu, itulah perantara kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, lalu mendapatkan doa-doa yang diijabah oleh Allah. Kalau tadi dari Al-Quran, episode sebelumnya, ini coba saya berikan contoh. Contoh orang yang sebetulnya kalau beliau ini hidupnya sejaman dengan Rasulullah, cuman tidak pernah bertemu Rasulullah, maka beliaunya ini tidak bisa dikatakan sebagai sahabat, ya. Jadi bisa jadi namanya menjadi tabi'in, ya, atau bukan sahabat, tapi luar biasa. Beliaunya bukan sahabat, tapi mendapatkan salam dari Rasulullah. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan sahabat Amirul Mukminin juga, yang sahabat ini juga selain Amirul Mukminin juga tergabung dalam Khulafaur Rasyidin. Yang namanya Khulafaur Rasyidin itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, lalu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Nah, Rasulullah berpesan kepada sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, kalau panjenengan bertemu dengan Uwais Al-Qarni, jadi namanya ini Uwais Al-Qarni, disebutkan ciri-cirinya dari luar Mekah, ya. Itu Uwais Al-Qarni ini, kalau panjenengan Anda bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa, kirimkan salam dariku, dawuh Rasulullah. Rasulullah berkirim salam, lalu mintalah doa kepadanya. Nah, Anda bisa bayangkan, ini yang namanya Uwais Al-Qarni ini tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, tapi beliaunya orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang banyak melakukan kebaikan, dan ternyata satu hal kebaikan yang menonjol itu adalah baktinya kepada orang tua. Bagaimana beliau ini sewaktu ibundanya, jadi ibunda Uwais Al-Qarni ini ingin beribadah haji, beliau berangkat dari rumahnya menuju kota Mekah yang konon jauhnya itu ratusan kilometer, ya. Mungkin bisa 700-an itu, atau mungkin lebih dari 1000, ya. Tapi di atas 700-an kilometer. Dan beliaunya ini, karena ibunya ini tidak bisa berjalan, beliau gendong ibunya. Kenapa beliau bisa kuat seperti itu? Ternyata latihannya, beliau beli anak sapi. Dan anak sapi ini tiap hari digendong dari bawah bukit sampai naik ke atas bukit. Ini dilakukan setiap hari. Jadi beliau pagi dan sore ini melakukan untuk naik ke bukit dan turun bukit menggendong sapi. Sapi yang mulai kecil sampai mulai sapinya itu beranjak dewasa. Bayangkan. Tapi dengan kehebatan ini, dengan imannya, dengan amal baiknya, amal solehnya, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perantara doa, wasilah yang dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni adalah dia sangat taat, sangat patuh, dan memperhatikan orang tuanya, khususnya ibundanya. Jadi mari kita mencari wasilah ini dengan cara amal soleh. Yang kedua, Rasulullah pernah beberapa kali, 3 hari berturut-turut, Rasulullah waktu di masjid menyampaikan, sebentar lagi akan ada ahli surga yang datang. Lalu
ada sahabat itu yang datang, beliaunya sederhana, ya, masuk masjid, sandalnya dipegang begitu, lalu masuk masjid. Besoknya Rasulullah berkata lagi, sebentar lagi ada ahli surga yang akan datang. Orang itu lagi ternyata. Hari yang ketiga, orang itu lagi ternyata. Ada sahabat yang, ini ceritanya masyhur ya, banyak yang tahu cerita ini. Lalu ada sahabat yang penasaran. Lalu sahabat ini datang ke rumah sahabat yang ahli surga tadi. Lalu dia minta izin untuk bisa menginap di rumahnya selama beberapa hari, 2 atau 3 hari gitu ya. Lalu beliau memperhatikan apa amalan orang ini sehingga dikatakan sebagai ahli surga. Jadi kalau yang namanya ahli surga dan sudah ditunjuk oleh Rasulullah, sudah diberitahukan oleh Rasulullah, pasti doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi sahabat ini yang nginep di rumahnya itu selama 3 hari tidak melihat hal-hal yang istimewa, biasa saja. Sholat ya biasa, berangkat bisa ke masjid ya sudah berangkat gitu. Dan tidak melihat sholat yang istimewa. Malam hari juga biasa-biasa saja gitu. Malah kalau dari riwayat itu, malam pun nampaknya tidak ada ibadah yang dilakukan. Lalu sahabat ini pamit. Sebelum pamit, sahabat ini tanya, si fulan, ya fulan, amal ibadah apa yang panjenengan lakukan? Kok Rasulullah menyampaikan bahwa panjenengan ini ahli surga? Jadi orang ini tadinya enggak ada, saya enggak punya. Tapi Rasulullah menyampaikan panjenengan ahli surga. Di satu riwayat itu sahabat ini nangis ya, karena disampaikan sebagai ahli surga. Jadi dia tidak menyangka bahwa Rasulullah akan menyampaikan berita gembira itu melalui sahabat ini. Dan sampai akhirnya sahabat ini pulang, tidak ada jawaban. Hanya setelah melangkah beberapa langkah begitu dipanggil oleh si fulan ini, ditanya apa? Mungkin ini, ya. Lalu beliau menyampaikan bahwa beliau ini setiap harinya berusaha untuk mendoakan orang-orang Muslim, mendoakan semua orang-orang Islam, dan memaafkan semua orang-orang Islam, tetangga kanan kirinya itu, yang telah berbuat apapun kepada dirinya, yang berbuat jelek, yang berbuat mungkin tidak baik, ya, bisa jadi pernah menyakiti hatinya, semuanya dimaafkan. Jadi sehari itu sebelum tidur beliau memaafkan semua orang dan mendoakan orang-orang Muslim. Ternyata apa saudaraku? Kalau panjenengan ingin menjadi ahli surga, panjenengan ingin diijabah doa-doanya oleh Allah, maka apa? Kita ikuti contoh satu Uwais Al-Qarni dan satu lagi yang si fulan, ya, sahabat yang sederhana ini. Jadi dengan memaafkan tetangga dan kaum muslimin semuanya. Yang lain lagi ada Bilal bin Rabah, itu juga ahli ibadah, ya, dengan amal-amal solehnya. Lalu yang lain lagi ada ini seorang perempuan, Bunda Masitoh, ya. Siapa beliau? Beliau adalah tukang sisirnya untuk istri dan anak putri Raja Fir'aun. Kita tahu Fir'aun ini manusia yang menganggap dirinya Tuhan yang maha tinggi, tapi mempunyai pembantu yang beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut pada saat diketahui dirinya beriman kepada Allah. Jadi diketahui oleh Fir'aun, dia tidak takut. Dan dia tetap teguh dengan pendiriannya. Sehingga Fir'aun memberikan siksaan, bahkan konon membunuh Masitoh ini dengan menceburkan merebus, ya, di air panas. Tapi Bunda Masitoh ini tetap teguh dengan imannya. Maka itulah sebagai perantara kita, wasilah kita. Mari memperteguh keimanan kita dan membuat amal-amal soleh. Semoga bermanfaat. Cukup sekian tentang wasilah. Kalau memang diperlukan akan saya sampaikan kembali apa itu wasilah, perantaraan dengan Allah. Semoga kita mendapatkan atau melakukan wasilah yang benar sehingga kita dimasukkan dan diridhai Allah untuk di surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.